Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke tema cinta bersegi-segi. Mungkin kamu bersama diri dia masih terjebak di dalam sebuah perasaan yang selalu melekat kepada diri dia. Namun kasusnya di sini adalah dia mungkin tidak ada kabar, tidak memberikan sebuah berita kepada kamu, atau mungkin juga ada sebuah jarak. Namun perasaan ini kenapa masih terus ada? Lalu untuk diri dia yang tak ada kabar darinya, akankah dia memilih untuk menjauh? Dan mengapa perasaan ini selalu ada di hati dan selalu terhubung kepada dia? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dikhususkan untuk kalian yang masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Cinta bersegi-segi atau cinta segitiga, segi empat, trapezium, gejar-genjang, ataupun apapun seginya, kita akan cek ya. Cinta bersegi-segi yang tak ada kabar darinya, akankah dia memilih untuk menjauh? Lantas mengapa perasaan ini selalu terhubung kepada diri dia? Usahakan untuk saat bagian fokus pada diri, sebut nama dia dalam hati kamu. Dia yang tak ada kabar dan perasaan yang terus ada, sebut nama dia dalam hati kamu. Kita akan tarik bersama-sama untuk energi signifikatornya. Ini adalah energi signifikator yang terhubung kepada dia, yang mungkin tidak ada kabar dari diri dia. Akankah dia memilih untuk menjauh? Lantas mengapa perasaan ini selalu kuat tertuju kepada dia? Ada apa sebenarnya? Kita akan cek bersama-sama. Saat bagian, Kevin masih promosi bulan ini, masih tetap promosi ya. Buku hard karya Kevin masih tetap tersedia, ada di link Shopee di kolom deskripsi ya saat bagian. Covernya juga tebel ya, hardcover. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, tentang self love juga. Dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat pembagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya dia. Ada beberapa langkah yang mesti sahabat pembagian ambil ketika mungkin kamu ingin meninggalkan diri dia dan ingin tahu apakah ada sebuah karma yang bisa dia rasakan atau tidak. Oke, bukunya full color juga sahabat pembagian, kalian bisa miliki eksklusif ya. Ada di link Shopee di kolom deskripsi dan ada afirmasinya juga. Buku volume pertama, nantikan juga yang volume kedua. Yang udah punya buku ini tunggu ya yang volume keduanya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, seperti apa energinya cinta bersegi-segi kamu yang terhubung kepada satu bagian. Kartunya adalah frame. Kalian bisa baca ya satu bagian. Kalimat oracle-nya di sini adalah ingatan, batasan, dan juga kesan. Walaupun dia memberikan sebuah batasan kepada kamu, tidak memberikan sebuah kabar kepada kamu, namun ternyata ingatan tentang diri kamu itu masih ada loh sahabat bagian. Dan masih ada kesan yang dirasakan tentang keberadaan kamu. Kalau masih ada kesan, masih ada ingatan. Nah, ingatan-ingatan ini juga bisa bertransformasi menjadi sebuah perasaan rindu dan keinginannya dia untuk terhubung kepada kamu. Ya, cinta bersegi-segi adalah cinta yang cukup rumit ya, sahabat kebahagiaan. Terkadang belajar untuk melupakan justru selalu mengingat diri dia. Bertahan sakit melepaskan rumit, bertahan sakit melepaskan sulit. Ini sering terjadi antara kau dan diri dia. Ketika dia tidak ada kabar dalam cukup waktu yang cukup lama, dia memang sengaja memberikan batasan di situ. Seperti sebuah frame, memberikan sebuah batasan, namun di dalam frame itu masih ada sebuah ingatan, masih ada sebuah kesan-kesan,
tentang diri saat kebahagiaan. Jika kamu bertanya apakah dia masih mengingatku, jawabannya adalah masih. Namun fisiknya dia yang memberikan batasan di sini mengindikasi bahwa dia lagi tidak ingin terhubung kepada kamu secara fisik atau mungkin juga secara emosional. Tapi ingatan tentang diri kamu itu masih ada. Ini adalah energinya. Mengapa dia bisa seperti ini? Apakah dia tidak lagi mencintai kamu atau tidak? Kita akan cek. Oke. Ada sebuah keputusan yang sudah dia ambil saat kebahagiaan. Sepertinya untuk mendapatkan tawaran hubungan kembali, dia sepertinya lagi mencoba untuk hening. Gak ada kabar cukup lama, tapi perasaan kamu masih kuat sama dia. Kamu juga masih punya kesan tentang diri dia. Simbolnya ada seseorang yang ditawarkan sebuah apel, lalu ada sebuah cermin di sini. Kamu sama dia tuh seperti mirroring juga. Walaupun tidak ada kabar, kamu masih ngerasain kesan tentang diri dia. Makanya kenapa kamu juga inget dia, kamu tetap ngerasain keberadaannya dia, perasaannya dia. Karena dia punya kesan tersendiri dalam hubungan emosional dengan kamu saat kebahagiaan. Lalu masih adakah cinta di dalam benaknya dia? Sepertinya gairahnya dia belum begitu terlihat lebih besar. Gairahnya dia seakan-akan ini lagi mati suri. Tapi ini bisa kembali muncul saat kebahagiaan karena godaan dan tawaran dalam hubungan ini bisa dia kembali kapanpun kepada kamu. Tapi ketika dia kembali kepada kamu juga harus tahu ya saat kebahagiaan bahwa cinta bersegi-segi itu adalah cinta yang cukup rumit. Bertahan sakit melepaskan sulit. Bertahan sakit melepaskan sulit. Itu yang menjadi poin-poin yang sering dialami dalam cinta bersegi-segi. Walaupun kamu berkesan di dalam benaknya dia, namun untuk saat ini dalam waktu dekat ini dia belum bisa menawarkan sisi emosional kepada saat kebahagiaan. Ya, mungkin karena faktor atau ada cinta bersegi-segi lain dalam benaknya dia. Atau dia memang mencoba untuk memberikan batasan karena ada sesuatu yang harus dia tanggung. Atau mungkin juga karena batasan yang tercipta, karena hubungan kalian memang sudah ketahuan, sehingga dia berpikir bahwa ya, aku belum bisa menarik kata-kataku untuk tertuju kepadamu lagi. Tapi apa yang dia rasakan kepada kamu, orang ini juga belum sepenuhnya mengambil keputusan untuk menjauh dari kamu. Karena simbol di sini ada seseorang yang sedang ditawarkan sebuah apel berwarna merah, tapi dia diam sejenak, tidak langsung mengambil apelnya. Dia diam sejenak, berarti ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Entah dia ngerasain bertahan sakit melepaskan sulit, atau sesuatu yang dia pikirkan tentang kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Sing, saat kebahagiaan. Memang hubungan ini memang sudah terjerat cukup lama ya. Kalau hubungan cukup lama dalam cinta bersegi, ya faktor gairah itu pasti besar juga. Di awal hubungan dia memang love bombing banget sama kamu. Ngasih cinta, ngasih perhatian, ngasih segala rupa kesan-kesan emosional, sehingga kamu gak bisa ngelupain dia begitu saja. Dan kamu memang sudah tenggelam dalam kemelut cinta bersegi-segi. Bagi diri dia, kamu orang yang punya kesan. Bagi diri dia, kamu orang yang cukup dalam mencintai diri dia. Tapi di sini rupanya kau yang tenggelam, yang tidak mendapatkan sebuah kepastian dan kejelasan dari dia, membuat diri dia memilih untuk cuek. Karena ini adalah dia. Dan simbol di kartu Sing di sini ada kaki yang terikat sebuah batu, lalu ada sebuah ular yang melilit, mengindikasi bahwa Kevin rasa kemungkinan lain ada cinta bersegi lain sih. Kenapa dia tidak ada kabar? Kenapa dia tidak menghubungi kamu lagi? Bisa dua kemungkinan. Ini berkaitan dari kesan dan batasan bahwa dia bertanggung jawab dalam pernikahannya atau hubungannya dia dengan yang sah. Dan ada kesan lagi di sini, ada simbol lilitan ular. Ini juga bisa mengindikasi memang ada segi lain. Ada segi lain. Kalau boleh dibilang orang ini
sulit untuk diajak serius sih. Karena di kartu offer aja dia diem, tidak mengambil apel yang ditawarkan. Dia memilih diam. Cinta bersegi-segi itu adalah cinta dalam bayang. Ini simbolnya unik loh. Kevin bikin kartu ini tuh penuh dengan makna. Simbolnya seorang perempuan yang diam di sini ditawarkan sebuah apel, namun apelnya adalah bayangan di cermin. Bersegi-segi adalah cinta yang penuh dengan bayang-bayang. Seakan-akan itu adalah sebuah ilusi. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya adalah indifferent, saat bagian berpaling. Yang tak ada kabar darinya, akankah dia memilih menjauh? Dia memilih untuk berpaling dan tidak memberikan sebuah ketidakpastian. Kalian baca sendiri kalimat oracle-nya di sini, saat bagian acuh berpaling, ketidakpastian. Jadi mengapa harus menunggu dan harus berharap dan harus memikirkan diri dia? Sementara dia berpaling dari kamu dan tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Jadi dia yang tak ada kabar darinya kepada kamu, yang kamu ngerasain perasaannya terus menerus, itu adalah perasaan kamu di masa lalu, bukan perasaan kamu yang saat ini. Kamu hanya hidup di masa lalu dengan diri dia. Yang sejatinya dia untuk saat ini dan kedepannya, dia akan terus memberikan ketidakpastian. Apakah itu cinta? Sepertinya ini bukan cinta. Karena Kevin lihat di kartu Sing di sini juga ada indikasi perempuan lain atau wanita lain selain kamu dan pasangan sahnya. Ya, cukup rumit. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Sleep. Saat bagian orang ini nggak tenang sih. Hidupnya memang tidak tenang karena mungkin boleh dibilang dia hanya mengikuti ego, habis manis sepah dibuang, kayak gitu terus. Atau mungkin juga dia adalah si narsistik, NPD. Makanya apapun yang dia lakukan ya dia merasa benar. Dan bahkan untuk saat ini dia nggak pernah ngerasain lelah. Dia nggak pernah ngerasain lelah untuk terus bermain di dalam gelora cintanya dia. Tapi kepada kamu dia capek, dia lelah. Makanya dia tidak memberikan sebuah kabar kepada saat bagian. Datang hanya butuhnya saja, hanya pengen sleep. Istilah kasarnya gitu, hanya pengen tidur sama kamu. Mungkin itu istilahnya. Kalau nggak terima berarti tidak resonate ya. Apa yang Kevin sampaikan di sini adalah bacaan general reading. Dan kartu sleep di sini mengindikasi bahwa dia datang kepada kamu memang punya maksud dan tujuan lain. Setiakah dia? Tidak. Pasangannya aja ditinggal. Untuk saat ini bagaimana kabarnya dia? Pasangannya dia secara emosional aja ditinggal. Dia tidak memberikan sebuah tanggung jawab secara batiniah kepada pasangan sahnya, karena dia hanya mengikuti ego dan juga hasratnya saja. Simbolnya di sini ada seorang perempuan, ini adalah simbol istri ya. Dia tidur sendirian, yang sebelahnya ini kosong. Ya, kalau kamu kepo, dia sama pasangan sahnya gimana? Ditinggal pasangan sahnya secara emosional. Kalaupun bersama, hatinya itu nggak tahu lari kemana. Jadi yang bermasalah bukan kamu, tapi yang bermasalah adalah dia. Kepada pasangan sahnya aja dia tidak setia. Bagaimana dengan ke kamu, ke cinta bersegi-segi? Sementara di kartu paling tengah sebagai signifikatornya, ini ada simbol ularnya. Kalian bisa lihat ya, ularnya itu di mana sih simbolnya? Nih di kakinya tuh. Ini di kakinya dililit sama ular. Lalu kaki satu lagi diikat sama tali dan tenggelam. Jadi ada indikasi orang lain. Oke. Yang tak ada kabar darinya, akankah dia memilih untuk menjauh? Sepertinya lebih baik kamu yang memilih menjauh sih. Kalau saran Kevin, kalau lihat energinya kayak gini, lebih baik kamu yang menjauh. Karena pusat komandonya bukan di dia, tapi kamu. Tapi kalau kamu ingat-ingat dia terus gimana sih? Kenapa selalu ingat-ingat dia? Itu wajar, sama kebaikan, namanya manusia. Pasti selalu mengingat. Jadi kalau misalnya kamu ngingat sama dia, tiba-tiba kepikiran dia, udah, kamu perhatikan aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan tentang diri dia. Nggak usah ditanggapin. Kok tiba-tiba kangen dia ya, tiba-tiba tuh kayak sedih banget. Dia biasanya kayak gini sama aku, kok nggak ada ya.
Perasaan itu udah kamu rasakan aja, kamu amati saja, nggak usah ditanggepin, nggak usah berpikir kemana-mana, karena perasaan semacam itu akan bekerja kurang lebih sekitar 90 detik dan otak limbik memang sedang bekerja untuk mengingat momen-momen tersebut. Lalu apa yang kamu harus lakukan? Ya, kamu bisa tarik napas panjang lewat hidung, tahan selama 7 detik dan kemudian keluarkan lewat hidung juga. Fungsinya adalah mengisi oksigen di dalam otak sehingga otak ini tidak dikuasai oleh otak limbik untuk merasakan perasaan-perasaan yang berkaitan dari dia. Kalau enggak, kamu bisa tepuk-tepuk badan kamu sambil tarik napas panjang, tepuk-tepuk badan kamu, atau mungkin juga yang sahabat kebaikan yang muslim biasanya kan menyebut nama Tuhan ya, atau istighfar ya. Kalian bisa istighfar di situ, tepuk-tepuk pundak kamu, atau mungkin juga sambil bernyanyi, atau mungkin juga sambil membaca mantra, atau mungkin juga saat bagian sambil membaca sebuah puji-pujian kepada Tuhan kamu, agar mengingatkan kesadaran kamu untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Oke. Lalu kita akan tanyakan kepada ahlinya, Sinyi Dasima. Kita akan gunakan tarot kuntilanak merah ya. Oh ya, untuk tarot kuntilanak merah ini Kevin masih punya stok ya. Jadi sahabat kebahagiaan yang mau belajar kartu tarot, pengen punya kartunya, kalian bisa beli aja di link Shopee, ada di kolom deskripsinya Kevin ya. Kalian cek aja di situ. Dan kartu ini memang eksklusif banget Kevin bikin, dan bukunya itu lengkap, ada maknanya dan ada cara menggunakannya. Itu seperti apa? Bukunya lengkap banget. Ada di link Shopee kalau misalkan ada yang pengen beli. Terus ada yang komen, kenapa Kevin harganya mahal banget? Ini karya seni guys, ini karya seni, harganya mahal. Dan bahkan beberapa tarot yang Kevin punya itu bahkan harganya sampai jutaan, karena ini adalah karya seni. Kok ada yang murah? Yang murah itu biasanya kartu tarot KW sahabat kebahagiaan. Karena ilmu ya, ini adalah ilmu, jadi harganya juga pasti mahal. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk diri dia, seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Untuk energinya adalah kekasih. Sangat bagian. Ternyata memang benar ya dugaannya Kevin di sini. Gak ada kabar dari kamu cukup lama. Akankah dia memilih untuk menjauh? Jawabannya adalah iya. Jadi tema ini secara interpretasi jawabannya adalah iya. Iya. Kenapa seperti itu? Karena ada kekasih lain saat kebahagiaan, lagi memadu kasih dengan perempuan atau laki-laki lain. Makanya dia tidak memberikan kabar kepada kamu. Jadi yang bermasalah bukan kamu ya, yang bermasalah memang diri dia menciptakan segi-segi lain. Makanya Kevin tadi bilang ini cinta segitiga, segi empat, trapesium, jajar genjang atau apa. Ternyata dia yang punya segi-segi lain. Jadi kamu harus lebih berwaspada dan hati-hati. Naikkan value kamu bahwa dia bukan kebutuhan kamu lagi, dan dia tidak layak buat kamu. Karena di sini bukan hanya pasangan sahnya aja yang dikhianati, tapi beberapa orang yang banyak dikhianati. Dan janjinya memang manis banget sih sahabat kebahagiaan. Orang ini memang kesan pertama di dalam sebuah hubungan dengan siapapun, love bombing banget, memberikan cinta yang besar banget sahabat kebahagiaan. Dia ngasih itu, dia ngasih seperti itu sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah dia. Untuk saat ini bagaimana? Nggak ada kabar. Dia lagi ngapain? Apakah ada hal yang lain? Apakah ada perempuan lain? Apakah ada laki-laki lain? Jawabannya adalah iya. Ada kekasih lain selain kamu dan pasangan sahnya. Oke, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Ratu Api. Itu kan bener kan? Ini adalah kartu court card atau kartu kerajaan. Ya, kita nggak bisa ngejudge dia seperti apa, biarkan aja, biarkan karma berjalan untuk diri dia. Kita juga nggak bisa ngubah dia harus seperti ini. Buat apa? Capek sendiri. Lebih baik fokus sama diri sendiri aja deh sahabat kebahagiaan. Karena besar kemungkinan energinya dia akan terus terikat di dalam cinta bersegi-segi, entah dengan siapapun, dimanapun, dan sampai seperti apa ya dia akan terus seperti itu. Doakan aja mudah-mudahan kesadaran ini bisa muncul di dalam benaknya dia. Kasihan anak orang, disakitin terus. Ini dia. Ini Kevin gak bisa berkomentar apapun sih. Capek sih saat kebahagiaan ngadepin ini. Dan Kevin juga paham gimana capeknya kamu.
Kamu sebenarnya udah tahu ini cinta terlarang, ini cinta yang mustahil, ini cinta yang tidak berkesudahan, karena perasaannya itu selalu ada terus sama dia. Karena kamu terlalu besar mencintai diri dia. Maka dari itu saat bagian patokannya adalah ketika kamu mencintai seseorang, entah dia cinta bersegi kamu atau cinta sejati kamu dan lain sebagainya, jangan terlalu banyak memberi lebih. Batasan cinta adalah tidak boleh melebihi mencintai diri sendiri. Kuncinya itu. Tidak boleh melebihi mencintai diri sendiri dan juga mencintai Tuhan ya. Karena ketika cintanya sama dia tuh terlalu besar banget, terlalu wow banget lah, dia, maka yang terjadi adalah melekat saat bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya Kesatria Api, ada Ratu Api, Kesatria Api. Kabarnya dia bagaimana dengan si Ono? Ya, sampai dengan saat ini masih berjalan karena elemennya api dan kartunya adalah Kesatria. Nyidasimah lagi naik kuda, lalu berapi-api di sini. Indikasinya memang cintanya penuh dengan gairah dan love bombing banget. Kepada si selingkuhannya lagi atau cinta berseginya lagi, gimana sayang nggak dia sama orang ini? Sayang saat bagian, karena ya siapa sih yang nggak bakalan tersipu-sipu kalau misalkan dia baik banget, dia perhatian banget, dia love bombing banget. Ya siapa sih yang nggak tersipu-sipu di situ? Ini seperti kayak jebakan Batman deh. Bukan jebakan Batman lagi, jebakan Godzilla mungkin ya. Entah dia si pekok yang aku cintai, entah dia dugong, entah dia apa sebutannya saat kebahagiaan, ya itu memang pantas untuk disebut seperti itu. Si pekok yang aku cintai kali ini mungkin berubah versi menjadi si pekok yang aku lepaskan. Karena di sini sedang cinta banget sama orang lain. Jadi memang benar yang tak ada kabar darinya. Akankah dia memilih untuk menjauh? Saat ini memilih untuk menjauh karena dia lagi bersenang-senang. Oke, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada tanah ketiga. Saat bagian. Mau sampai bertahan berapa lama sih dia dengan si Ono? Kevin rasa paling lama itu 3 tahun sih saat bagian. Paling lama 3 tahun. Itu juga hubungannya juga nggak stabil, naik turun. Mereka lagi berproses. Mereka tuh lagi ngalamin fase jatuh cinta, fase bulan madu, cintanya besar banget. Dia belum mengalami fase-fase yang namanya kejenuhan dan juga kebosanan. Ya kalau jenuh bosan dia pergi dan bahkan dia bisa nyariin kamu lagi loh saat bagian. Oke, kamu bukan cadangan ya, kamu bukan cadangan. Ingat, kamu punya value, kamu bukan cadangan. Karena dia kayak gini sama si Ono, itu bisa sampai 3 tahun saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, keberuntungan. Tapi kenapa ya orang kayak gini tuh selalu beruntung? Selalu ada aja. Selalu beruntung. Ya itu adalah ujian dari karmanya dia. Ketika dia tidak menyadari tentang apa yang dia lakukan, dia merasa diri dia baik-baik saja. Padahal sebenarnya semesta sedang merekam tentang apa yang pernah dia lakukan dan apa yang pernah dia perbuat. Kali ini dia merasa beruntung banget, bisa lolos, bisa nggak ketahuan, bisa selalu merasa benar dan lain sebagainya. Karena jiwanya dia mungkin adalah orang yang narsistik atau orang yang NPD. Makanya dia merasa paling beruntung, paling superior. Kartunya adalah keberuntungan. Jadi memang selalu lolos sahabat kebahagiaan. Selalu lolos di sini. Entah mau disalahkan, entah mau gimana, dia yang selalu menang. Karena dia membawa energi dominasi. Baik secara percakapan, secara emosional, dan lain sebagainya. Dia selalu dominan. Makanya orang kayak gini tuh kayak, kok nggak bisa berhenti ya? Kenapa ya? Ya karena dia nggak sadar. Dia lagi menanam benih-benih karma untuk diri dia sendiri. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow, ada putri air. Ada keberuntungan, ada putri air. Kevin dapat vision sedikit nih saat bagian dari apa yang Kevin lihat. Kalau dia nggak bertobat, karmanya bukan untuk dia saja, tapi ini bisa ke putrinya, anaknya. Kasihan, mungkin dia juga punya putri, mungkin dia punya anak perempuan,
atau punya anak laki-laki, dan efek karmanya ini bisa sampai ke anak kalau dia gak menyadarikan hal ini. Kasihan loh, orang yang gak salah bisa kena. Ini adalah energinya. Oke. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang tak ada kabar dari dia, akankah dia akan memilih menjauh? Jadi sih, kalau menurut Kevin ya, kalau Kevin ambil keputusan kayak gini, keputusan itu ada di diri kalian ya. Kalau Kevin mengambil keputusannya mending aku yang menjauh, ngapain? Mending aku yang menjauh, ngapain? Kalau dia tuh memang sudah menjauh dari kamu karena dia ada kekasih lain. Kita akan cek menggunakan kartu Red Lady Oracle. Ini masih sama, ini Dasimah juga, tapi kita akan lihat pesan dari Oracle-nya. Pesan dari Oracle untuk energi semacam ini itu seperti apa? Apa pesan yang bisa kita ambil dalam hubungan semacam ini yang tak ada kabar darinya? Akankah dia memilih menjauh? Ternyata memang jawabannya adalah iya, memilih menjauh karena ada kekasih lain. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energinya adalah maaf saat kebahagiaan. Untuk kali ini, apa sih semesta yang ingin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Minta maaflah sama diri sendiri. Minta maaflah sama diri sendiri. Kau bisa minta maaf, ya Tuhan, aku meminta maaf kepada diriku sendiri yang sudah lalai dalam memahami kenyataan. Aku meminta maaf diriku yang memaksakan untuk selalu terhubung kepada diri dia. Aku meminta maaf atas apapun yang pernah terjadi dalam hubungan ini antara aku dan juga diri dia. Aku memutuskan karma baikku dengan berdamai dengan diri sendiri. Dan aku sudah memaafkan diriku sendiri. Kenapa harus memaafkan diri sendiri? Agar kita tersadarkan apa yang sudah kita lakukan terhadap cinta bersegi-segi. Ya tahu kan, cinta bersegi-segi itu kan adalah cinta terlarang, bertahan sakit melepaskan rumit, yang terkadang tidak mendengarkan suara hati, justru hanya mengejar gairah semata. Maka minta maaflah terhadap diri sendiri, biar kamu ngerasain damai. Lalu untuk energi yang selanjutnya, rencana. Oke, saat kebahagiaan, kamu perlu merencanakan hal-hal yang jauh lebih baik lagi dan jauh punya kesan tersendiri untuk kebahagiaan kamu. Ketika kamu tidak memiliki rencana dalam tujuan hidup kamu, maka kamu akan selalu kepikiran dia. Maka rencanakan proyek baru, hal-hal besar yang harus kamu tuju, apa yang kamu fokuskan. Kamu harus punya rencana dalam hidup kamu, sehingga kamu tidak terus-terusan kepikiran diri dia. Karena dia sudah menjauh, ya jadi kamu harus punya rencana untuk kebahagiaan kamu dan arah mana yang harus kamu ambil. Oke. Lalu ada pesan apa dari semesta? Nafsu. Oke, saat kebahagiaan. Ya, cinta bersegi-segi paling besar itu adalah gairah. Gairah itu adalah bagian dari komponen cinta ya. Gairah, keintiman, komitmen. Kali ini coba saat kebahagiaan untuk tidak ada sebuah nafsu atau hasrat kepada hubungan semacam ini. Coba tanamkan di dalam diri kamu bahwa aku memiliki gairah yang cukup besar untuk menciptakan kebahagiaan terhadap diriku sendiri. Dan aku akan tertuju kepada orang yang tepat saja. Orang yang benar-benar tulus untuk mencintai diriku. Ya, manusia yang memiliki cinta itu adalah murni. Namun cinta yang terkait dari sebuah nafsu ini terkadang membuat orang tidak bisa terkontrol, tidak bisa mengendalikan diri. Makanya cinta bersegi-segi itu kadang-kadang juga sulit untuk diomongin, sulit untuk dinasehatin. Kenapa? Karena terbawa oleh gairah dan juga nafsu dalam segi kemelut emosional yang dirasakan. Maka terkadang nafsu yang penuh dengan keduniawian menjebak seseorang untuk melekat di sana. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata semesta? Tempat kembali. Saat kebahagiaan, kembalilah kepada tempat kamu, kembalilah kepada tempat yang semestinya harus kamu singgahi. Jika ternyata kamu juga sudah memiliki pasangan sah, kembalilah kepada tempatmu. Minta maaflah, berdamailah. Dan mungkin ada sebuah pengakuan dosa juga di situ, agar sahabat kebahagiaan juga tidak terbedaya dalam hubungan-hubungan yang fana. Kalau statusnya adalah kamu yang punya pasangan sah. Tapi kalau kamu ngerasa pasangan sahku bla 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 gini, perbaiki sahabat kebahagiaan. Kembalilah di dalam dirimu yang bisa mencintai dengan kesederhanaan. Tempat kembalinya kamu bukan dia. Tempat kembalinya kamu adalah pada diri kamu sendiri dan juga
tanggung jawab serta kewajiban kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa katanya Dasimah? Memendam rasa. Ya mungkin kamu masih memendam rasa semacam ini, tapi perlu diingatkan semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh waktu, nggak bisa hilang ingatan atau melupakan dia. Dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, ada yang bertahun-tahun sulit untuk melupakan diri dia. Kenapa? Karena kamu selalu memendam rasa. Agar perasaan ini tidak terpendam, apa yang harus kamu lakukan? Saat bagian journaling, atau mungkin juga kamu menceritakan kisah kamu kepada orang terdekat kamu atau orang terpercaya, agar saat kebagian tidak memendam rasa sendiri, sehingga kamu tidak terbebani tentang perasaan-perasaan yang mengganjal. Dan ini mungkin energi yang bisa Kevin sampaikan kepada saat kebagian ya, berkaitan dari pembacaan kita. Jadi boleh dikesimpulkan kalau ambil keputusan. Di sini Kevin akan bantu ambil kesimpulan dan keputusan deh. Keputusannya adalah lebih baik kamu yang memilih untuk menjauh daripada dia yang menjauh kayak gini. Lebih baik kamu yang memilih menjauh, karena lihat energinya kayak gini aja kesel sahabat kebahagiaan. Kevin lihat energinya aja kesel. Ya kamu kenapa terus keinget dia? Karena kamu selalu memendam rasa di sini. Kamu selalu memendam rasa. Lebih baik lepaskan apapun yang kamu rasakan tentang diri dia. Lepaskan sahabat kebahagiaan. Lepaskan, grounding juga kamu di situ. Kamu mungkin bisa nulis, scripting, nulis dan lain sebagainya, dan kemudian apapun yang kamu tulis di situ dibaca dan kemudian dibakar. Atau mungkin juga kamu curhat kepada sahabat kamu, orang terdekat kamu, atau mungkin juga bisa reading aja sama Kevin. Mungkin bisa memberikan sebuah kesadaran atau pencerahan buat sahabat kebahagiaan. Ya maklum sahabat kebahagiaan, setiap orang itu beda-beda. Terkadang ada yang memendam rasa semacam ini, itu maklum. Karena setiap orang juga beda-beda untuk merasakan apapun yang terjadi selama ini. Jadi memang butuh proses, tidak ada sesuatu hal yang instan. Maka hargai proses kamu untuk sembuh. Ketika dia kembali, paling sering itu adalah ketika kamu lagi healing dan lain sebagainya, tiba-tiba datang, goyah lagi. Kalau kamu goyah lagi, balik lagi sama diri dia, ya artinya kamu pekok sahabat kebahagiaan. Maka harus bisa menghargai rasa sakit. Ya bagi Kevin, menghargai rasa sakit itu penting banget. Itu adalah value diri. Menghargai rasa sakit itu penting. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan kita kali ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Yang pertama adalah Aquarius, lalu di sini adalah Aries, ada Cancer, ada Virgo, ada Libra, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Gemini, ada Leo, dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial dia. Ada huruf F untuk Fanta, ada huruf W untuk Woman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf L untuk Luna, ada huruf T untuk Tango, ada huruf V untuk Vera, lalu ada huruf E untuk untuk Eropa, ada huruf N untuk Nano, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charles, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Y untuk Yellow, dan yang terakhir di sini adalah huruf J untuk Jamaika. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja saat pembagian untuk pembacaan kita kali ini. Dan gimana cara keluar dari itu semua? Ada di buku ini. Di buku itu ada kisahnya juga. Buku ini juga menceritakan juga loh saat pembagian kekosongan hatinya setelah kamu tinggalkan. Jadi yang menjauh itu adalah kamu. Nanti kalau dia datang lagi sama kamu, ya kamu sudah punya value, sehingga dia akan ngerasain karma cintanya sendiri. Ada di bukunya Kevin juga. Gimana caranya? Oke. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Tekan tombol notifikasinya juga, biar saat kebagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya saat kebagian. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.